Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Susanti, NPM 719212734. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang penghasilan tidak kena pajak. Jadi, dalam menghitung PTKP ini itu sangatlah mudah. Yang penting kita itu mengetahui rumus dan peraturannya seperti itu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PTKP adalah suatu komponen pengurang dalam menghitung besarnya pajak penghasilan si wajib pajak orang pribadi, atau dalam kata lain, PTKP itu ialah batasan yang ditetapkan pemerintah agar dapat memungut pajak penghasilan dari wajib pajak pribadi. Nah, jika penghasilan si wajib pajak itu melampaui PTKP, maka wajib pajak yang bersangkutan diberi kelonggaran untuk tidak membayar pajak penghasilan. Nah, untuk besaran PTKP terbaru ini ialah berdasarkan peraturan keuangan atau PMK itu tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak PTKP Indonesia ialah sebesar 54 juta. Tapi jika wajib pajak sudah kawin, itu terdapat tambahan senilai 4,5 juta. Seperti itu. Untuk cara menghitung PKP atau dasar cara menghitung pajak penghasilan pribadi, itu sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan, itu wajib pajak ialah orang pribadi ataupun badan yang meliputi pembayar, pemotong ataupun pemungut pajak yang punya hak dan kewajiban untuk membayar pajak. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa setiap orang yang memiliki penghasilan itu berkewajiban untuk membayar pajak. Nah, subjek pajak ialah orang pribadi, badan maupun BUT, bentuk usaha tetap, seperti itu. Terus kita masuk ke dalam tarif penghasilan kena pajak sebagai dasar cara menghitung PKP. Di sini perlu diketahui bahwasanya tarif pajak penghasilan itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada tarif PPH untuk wajib pajak OP dalam negeri, dan yang kedua itu tarif PPH untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT. Nah, sementara bagi wajib pajak yang merupakan badan atau BUT, ini wajib membayar PPH dengan tarif yang berbeda. Nah, kenapa berbeda? Itu khusus untuk subjek pajak ini. Tarif yang dikenakan adalah 25% dari seluruh jumlah penghasilan. Jadi, di sini badan ataupun badan usaha ini berbeda dari yang lain. Orang pribadi maupun badan, seperti itu. Untuk tarif pajak di atas diberlakukan setelah penghasilan bersih atau dikenal dengan neto dalam 1 tahun dikurangi dengan PTKP. Nah, besarnya PTKP di sini itu tergantung dari status si wajib pajak, seperti itu. Untuk PPH terutang ini dalam hukum pajak Indonesia itu mengenal istilah pajak terutang. Nah, istilah ini mengacu ke dalam pajak yang harus dibayarkan pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun pajak ataupun bagian tahun sesuai ketentuan dalam undang-undang. Sedangkan PPH terutang ialah pajak terutang yang dihitung dari penghasilan kena pajak. Nah, untuk rumus perhitungan tarif PPH terutang itu menurut undang-undang, kembali lagi ke yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ialah menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 itu terdapat persentase khusus untuk menghitung tarif pajak penghasilan. Itu tergantung dari jumlah penghasilan kena pajak yang diperoleh. Nah, itu rumusnya ialah 5% dari penghasilan kena pajak. Untuk penghasilan hingga 50 juta per tahun. Ada yang 15% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas 50 sampai 250 juta per tahun. Ada yang 25% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas 250 hingga 500 juta per tahun. Dan 30% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas 500 juta per tahun. Nah, perhitungan di atas ini hanya berlaku untuk wajib pajak yang sudah memiliki NPWP. Wajib pajak tanpa NPWP harus membayar tarif 20% lebih tinggi dari wajib pajak yang dibayarkan pemilik NPWP, seperti itu.
Cara menentukan jumlah penghasilan kena pajak. Dalam dunia perpajakan, ada istilah yang namanya penghasilan kena pajak dan penghasilan tidak kena pajak. Nah, sebelum menghitung pajak penghasilan, pastikan kita itu mengetahui jumlah penghasilan kena pajak dulu, terutama karena jumlahnya bisa berbeda dari setiap orang. Nah, untuk menentukan pajak yang harus Anda bayar itu harus ditemukan selisih antara penghasilan kena pajak dan PTKP dalam setahun. Nah, setiap individu itu pasti akan mendapat hasil yang berbeda karena adanya variasi seperti jumlah pendapatan, potongan pada gaji, status pernikahan, ataupun sebagainya seperti itu. Tadi kita menyinggung tentang neto. Jadi di sini saya akan coba menjelaskan juga apa itu norma penghitungan penghasilan neto. Jadi norma penghasilan neto ini atau dikenal dengan NPPN ialah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam perhitungan penghasilan neto dalam 1 tahun pajak sebagai penghitungan PPh pasal 25 atau 29 terutang. Nah, norma penghitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan untuk mencari penghasilan neto. Nah, di mana setelah mendapatkan besaran penghasilan neto, si wajib pajak dapat menghitung besaran PPh terutang untuk kebutuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Baik, untuk syarat menggunakan norma penghitungan neto, salah satunya itu ialah dasar hukum norma penghitungan neto ini tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan pada pasal 14 dan dijelaskan lebih dalam di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 17 PJ 2015 tentang norma penghitungan penghasilan neto. Sekilas perbedaan antara pencatatan dan pembukuan. Nah, di sini wajib pajak yang dapat menggunakan NPPN harus menyelenggarakan pencatatan, sedangkan wajib pajak yang tidak menggunakan NPPN harus menyelenggarakan pembukuan. Perbedaannya di sini itu mengutip dari Undang-Undang KUP pasal 28 ayat 9 tentang pencatatan ialah data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Nah, sedangkan pembukuan di sini itu berdasarkan Undang-Undang KUP pasal 1 ayat 29 tentang suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data maupun informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya seperti jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, di mana ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode pajak tersebut. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.